wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya, Wahidatun Nisa. Selamat datang di podcast Pari Menyapa, Pengadilan Agama Wonogiri Menyapa. Podcast yang memberikan informasi penting dan menarik seputar dunia hukum dan peradilan. Pada episode ke-9 ini, tema yang akan dibahas yakni menguji efektivitas aplikasi di pengadilan agama. Sobat Pari Menyapa yang berbahagia, baik yang ada di studio atau dimanapun Anda berada, narasumber kita kali ini adalah Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonogiri, yakni Bapak Asandawi, SH, SHI, MSI. Sobat Pari Menyapa, sebagaimana yang kita ketahui, Pengadilan Agama Wonogiri menciptakan banyak sekali inovasi-inovasi yang sangat luar biasa sejak Bapak Ketua menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Wonogiri, khususnya inovasi di bidang teknologi informasi. Ya, halo Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonogiri, Bapak Asandawi. Selamat pagi, Mbak Nisa. Iya, selamat pagi juga, Pak. Mungkin langsung ke pertanyaan aja ya, Pak ya. Iya. Ya. Bagaimana awal ketertarikan Bapak di dunia teknologi informasi pengadilan sih, Pak? Oke, terima kasih Mbak Nisa dan seluruh pegawai PA Wonogiri serta para pemirsa Pari Menyapa di mana Anda berada. Sebelum mengulas lebih jauh, mungkin kita ngobrol ringan aja ya, terutama berkaitan dengan ketertarikan saya di dunia teknologi informasi ya. Namanya saya perlu flashback ini Mbak Nisa, perlu memutar ulang memorinya bahwa di tahun 2007 sekitar itu ya, itu pengadilan agama punya aplikasi namanya aplikasi Siatpa itu di awal-awal 2006-2007 itu. Kemudian ada beberapa PA yang waktu itu sudah menjadi pilot project ya, percontohan untuk Siatpa waktu itu. Waktu itu saya belum intern dalamnya. Tahun kedua 2007 baru kemudian ada kesempatan, ada beberapa PA dipanggil untuk pelatihan pemanfaatan Siatpa waktu itu. Kebetulan saya waktu itu masuk wilayah Jogja, tapi pelatihannya di Jawa Tengah, di Semarang, digabung antara PTA Semarang dan PTA Jogja, dan gitu. Dari situ mulai intent kemudian mutaati aplikasi ya. Di samping itu tahun 2007 itu kalau nggak salah momen awalnya pengadilan agama memanfaatkan website Mbak Nisa. Jadi website itu 2007 itu saya ingat saya baru ada 5 PA waktu itu yang bikin web itu ya. Dan itu mainan baru lah ya, hal-hal baru di pengadilan agama. Kita juga waktu itu mencoba bikin website juga. Walaupun sebenarnya saya tidak punya basic IT, tidak punya sebenarnya. Saya sejak kecil di kampung di Ibtidaiyah, di Sanawiyah, di Aliyah ya, di Syariah juga. Artinya tidak pernah secara formal mengenyam IT, tidak pernah. Tapi tahun 2000 saya dulu sudah sering main blog ya. Blog itu kalau yang zaman-zaman nomor belum tahu ya. Itu semacam weblog gitu ya, seperti web pribadi tapi yang punya Google itu kan. Ada blogspot kalau dulu ya. Kemudian ada WordPress yang sekarang masih bertahan namanya itu. Itu aplikasi-aplikasi pembuat web yang sebenarnya free waktu itu dan bisa digunakan. Nah, tahun 2000 saya sudah mulai itu, dari ketika saya tahun 2007 itu bikin web itu saya sudah ada gambaran awal. Walaupun sebenarnya waktu itu kita bikin dengan aplikasi yang namanya Macromedia Dreamweaver. Mungkin ada yang kenal. Jadi aplikasi Macromedia Dreamweaver itu aplikasi untuk buat web tapi kita bikinnya berhalaman. Kalau yang sekarang kan model Joomla, WordPress itu kan begitu kita bikin satu halaman itu yang lainnya menyesuaikan. Tapi kalau program-program lama itu kita berhalaman kita buat, kita berhalaman lebih rumit. Sekarang lebih fleksibel karena semakin canggih teknologinya. Artinya tahun 2007 itu kita bikin web itu seperti diketawain orang, Mbak Nisa. Jadi ketawain, saya masih ingat ada salah seorang petinggi pengadilan yang waktu itu datang ke kantor itu, ini waktu saya di PA Wonosari ya. Di PA Wonosari bikin web mau diisi apa kan gitu.
sambil ketawain itu betul saya masih kan itu sampai sekarang, tapi nggak usah sebut orangnya lah. Itu bagi saya pelecut gitu, pelecut kita untuk maju sebenarnya. Kadang-kadang apa yang kita lakukan itu dianggap aneh gitu, karena orang belum melihat kepentingannya di 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian. Itu dianggap aneh. Waktu itu memang Wonosari mirip dengan Wonogiri lah. Geografisnya kan agak di pedesaan ya dibanding daerah lain kan. Masa PA yang di pedesaan mau bikin web buat apa sih kan, diisi apa dan sebagainya. Itu sebenarnya gambaran kalau kita mau maju ya jangan takut ketawain orang sebenarnya. Artinya hal-hal yang kita anggap itu justru kalau kita berpikir ke depan, kira-kira 5 tahun lagi itu trennya apa sih? Kita gitu, 10 tahun lagi trennya apa sih? Kalau kita mau sebenarnya memang up to date gitu. Artinya sejak 2007 itu kemudian saya intern di IT, kemudian waktu itu Badilag Mahkamah Agung ya, itu kan sistemnya mengimplementasikan aplikasi dengan best practice. Artinya gini, PAP yang dianggap sudah mapan aplikasinya itu diambil, diberdayakan, kemudian disebar ke daerah-daerah untuk menularkan virus-virus itu. Makanya dengan IT Mbak Nisa, saya alhamdulillah bisa keliling dari tempatnya Pak Mahruti di Aceh itu sudah pernah, sampai Jayapura itu sudah pernah. Hampir sebagian besar PTA sudah saya singgahi gitu. Mulai tahun 2007, 2010 sampai 2015-an itu hampir belum semua sih, hampir semua sudah kita singgahi. Dalam rangka sharing knowledge ya, kita sharing pengetahuan ya. Tentunya yang menyenangkan banyak teman Vanessa. Jadi kalau kita kemana-mana itu banyak teman, banyak kenalan itu enak rasanya gitu. Itu sepenggal cerita lah bagaimana dulu ketika kita tertarik di dunia IT, dan sebenarnya itu ilmu yang bisa dipelajari. Siapapun bisa mempelajari IT sebenarnya tanpa sekolah di IT kan gitu. Artinya teman-teman yang tidak punya basic IT sama sekali, asal dia punya kemauan, insya Allah bisa. Sekarang apa sih yang nggak bisa kita dapat dari Google ya? Kita mau servis AC atau servis kipas angin pun dari Google kan bisa, dari YouTube gitu. Asal ada kemauan gitu. Itulah canggih-canggihnya sekarang. Guru kita banyak kan gitu, nggak bisa. YouTube gitu. Asal ada kemauan gitu. Itulah canggih-canggihnya sekarang. Guru kita banyak kan gitu, nggak bisa. Itu mungkin sekilas tentang memori, tentang ketertarikan dunia IT, Mbak Nisa. Lalu menurut Bapak, apakah sudah cukup aplikasi yang ada di Pengadilan Wonogiri saat ini? Iya. Kalau dibilang cukup sebenarnya, tapi tentu ke depan tantangan kan semakin besar ya. Artinya semua lini itu sekarang tidak terlepas dari IT sebenarnya. Artinya bahwa semua kinerja kita baik di pengadilan maupun di luar pengadilan itu ke depan tidak ada yang lepas dari IT itu. Bluetooth connected. Artinya bahwa sekarang memang sudah cukup sementara, tapi boleh jadi setahun lagi kita merasa nanti ada yang kurang, perlu kemudian dilengkapi dan dilengkapi. Kalau bicara konten umum di lembaga peradilan, sekarang di pengadilan agama atau di Mahkamah Agung bahkan itu sudah banyak sekali aplikasi. Yang penting sebenarnya sekarang bukan memperbanyak aplikasi sebenarnya, tapi menyatukan aplikasi sebenarnya. Pengguna itu lebih mudah kalau dia berhadapan dengan sedikit aplikasi, bukan banyak aplikasi. Bagi pengguna ya, pengguna. Karena semakin banyak aplikasi, artinya semakin banyak pikiran kita tercurah untuk mikir yang mana dan sebagainya. Tapi kalau semua aplikasi dijadikan satu, itu lebih memudahkan pengguna. Apalagi sekarang trennya hampir di semua pengadilan tinggi agama itu kan bikin aplikasi ya. Di PTAA bikin aplikasi, PTAB bikin aplikasi. Itu kalau kemudian tidak distandarisasi dari pusat, dari Mahkamah Agung itu akan ke depan juga akan merepotkan sebenarnya. Mungkin fungsinya bagus, tapi kemudian nanti akan banyak bermunculan puluhan bahkan ratusan aplikasi yang itu kadang-kadang fungsinya sama. Makanya perlu sebenarnya pendataan kemudian dan kira-kira yang bisa disatukan yang mana itu disatukan. Termasuk di Wonogiri juga bisa kira
hal-hal yang bisa disamakan, disatukan jadi satu lebih baik aja. Itu Mbak Nisa. Lalu apa yang harus diperhatikan sebelum menerapkan aplikasi di pengadilan? Nah, ini yang sering dilupakan orang sebenarnya ketika menerapkan aplikasi ya, termasuk bikin aplikasi itu studi kebutuhan sebenarnya. Banyak aplikasi yang dibikin tanpa adanya studi kebutuhan ya. Artinya ada tren aplikasi ini bikin ini dan sebagainya. Aplikasi baru kemudian yang lain ikut dan sebagainya. Kalau tanpa studi kebutuhan biasanya itu nggak akan lama hidupnya. Mahkamah Agung termasuk pengadilan agama itu punya sejarah panjang penerapan aplikasi itu. Dulu ada banyak aplikasi yang kemudian tidak bertahan lama. Ya, dulu pernah kenal sebelum siapa itu ada namanya Sisdipa, ada aplikasi bermacam-macam yang itu nggak bertahan lama gitu ya. Artinya tidak didahului oleh studi kebutuhan yang panjang gitu. Termasuk di Wonogiri sebenarnya. Ketika kita kemarin mau bikin aplikasi WhatsApp ya, aplikasi perkara berbasis WhatsApp, itu kan sebenarnya ada studi awalnya dulu. Studi awalnya apa contohnya? Kita kan perlu survei juga sebenarnya. Masyarakat pencari keadilan Wonogiri itu apakah semuanya pakai WA atau enggak? Kita gitu. Ternyata setelah kita data awal tuh semuanya punya handphone dan punya WhatsApp, aplikasi yang itu memang sekarang sangat umum ya. Kemudian kedua, mengenai kebutuhan, studi kebutuhan, apakah masyarakat membutuhkan informasi yang mau kita berikan itu? Jangan sampai kita berikan informasi tapi mubazir, itu maksudnya gitu. Kira-kira masyarakat yang paling diperlukan apa sih dari pengadilan itu? Informasi perkara, informasi akta cerai, keuangan perkara, ya, dan sebagainya. Jadwal sidang termasuk itu. Artinya hal-hal itu yang paling diperlukan oleh masyarakat mencari keadilan. Makanya kemudian muncullah kemarin aplikasi Waduk Gajah Lumpur, WhatsApp perkara, ya, yang lengkap, mudah dan terukur itu. Tentunya ini akan menjadi ke depan kajian-kajian berikutnya biar aplikasi itu maksimal, Pak Nisa. Bukan sekedar kita launching kemudian habis itu tidak jelas perkembangannya dan akhirnya tidak berfungsi. Dihindari seperti itu. Artinya aplikasi dibangun itu ada studi awal dulu, kemudian dimantapkan di proses pembuatan, pembangunan, kemudian ada maintenance-nya, ada evaluasinya biar aplikasi itu tetap berjalan seperti yang kita harapkan. Itu Pak Nisa. Lalu menurut Bapak Ketua, bagaimana cara mengukur efektivitas suatu aplikasi di pengadilan? Iya, nah ini yang penting bagi kita sebenarnya. Bagaimana kita mengukur efektivitas suatu aplikasi di pengadilan gitu. Ini yang sering-sering kita lupakan sebenarnya. Kenapa ini penting? Karena di pengadilan kita punya asas sederhana, cepat, bayar ringan ya dalam proses perkara. Dalam aplikasi di pengadilan pun saya kira juga tidak lepas dari ini. Cara mengukur apakah aplikasi itu efektif juga, yang pertama sebenarnya apakah aplikasi itu bisa menyederhanakan proses yang kita lalui gitu ya, atau tambah rumit malah gitu. Contoh kita pakai aplikasi SPP contohnya, apakah aplikasi SPP itu bisa menyederhanakan kerja kita atau justru semakin membuat kita rumit? Kan enggak, prakteknya semakin sederhana kan gitu. Artinya proses yang kita bikin berita acara lama bisa disederhanakan karena ada otomatisasi kan. Mau bikin putusan juga lebih cepat karena ada sistem input di awal, otomatisasinya gitu. Jadi yang pertama yang untuk menguji efektivitas aplikasi di pengadilan agama itu yang pertama, apakah aplikasi yang kita pakai itu semakin menyederhanakan atau malah bikin rumit gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah aplikasi yang kita gunakan itu mempercepat kinerja kita
atau malah memperlambat. Artinya kalau kita punya aplikasi kerja kita semakin lambat, itu berarti dipertanyakan efektivitasnya. Kita punya aplikasi kok banyak tapi kok kerjanya kok semakin lambat ya, malah lembur-lembur dan sebagainya. Padahal harusnya itu memangkas mata rantai biar lebih cepat gitu ya. Kemudian yang ketiga, apakah aplikasi yang kita gunakan itu memperingan biaya kita, cost-nya ya berarti ya. Atau justru malah akan semakin banyak pengeluaran yang kita keluarkan untuk bekerja kan gitu. Karena idealnya dengan aplikasi itu ada banyak penghematan di beberapa titik ya. Kalau aplikasi yang kita gunakan itu efektif, harusnya begitu. Makanya asas di peradilan yang sederhana, cepat, ringan itu bisa kita terapkan untuk menguji efektivitas aplikasi yang ada di pengadilan. Saya kira Mbak Nisa. Lalu bagaimana pemanfaatan aplikasi lokal di Pengadilan Agama Wonogiri selama tahun 2023 kemarin? Oh, ya. Kemarin di bulan pertengahan tahun kita meluncing 8 inovasi Pengadilan Agama Wonogiri ya. Dari 8 inovasi itu ada yang bentuknya aplikasi, ada yang bentuknya kegiatan. Jadi inovasi itu tidak harus selalu aplikasi, tapi bisa bentuknya kegiatan. Dari 8 inovasi itu yang berbentuk aplikasi adalah yang pertama aplikasi Waduk Gajah Mungkur ya, WhatsApp terpadu keperkaraan yang mudah, cepat dan terukur, itu lengkap ya, Waduk Gajah Mungkur. Aplikasi perkara berbasis WhatsApp ini berdasarkan evaluasi kita di tahun 2023 itu hasilnya cukup menggembirakan. Ini bisa dilihat dari permintaan informasi yang diajukan oleh masyarakat melalui WhatsApp. Ada sekitar 1.233 masyarakat yang minta informasi melalui WhatsApp. Kita bayangkan 1.200 orang ini cukup pegang HP, kirim WA, sudah dapat jawaban. Kita bayangkan kalau 1.200 orang ini datang ke pengadilan bareng-bareng, itu kita bayangkan itu. Ini akan sangat bagus untuk menghemat waktu, biaya dan sebagainya. Artinya aplikasi kita benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat, dan ini semua terukur karena 1.233 pencari informasi ke Pengadilan Agama Wonogiri itu melalui WhatsApp. Itu jauh lebih tinggi daripada orang yang cuma datang ke Pengadilan Agama kemudian minta informasi ke meja pelayan PTSP gitu. Lebih besar ini. Kemudian ada tren lagi di Pengadilan Agama Wonogiri. Trennya apa? Trennya ketika dulu orang ngambil akta cerai itu dia bawa surat dari PA, entah panggilan, entah gugatan, entah pemberitahuan gitu. Sekarang trennya beda lagi Mbak Nisa. Mungkin Mbak Nisa kalau di PTSP kan sering ketemu kan. Trennya orang ke pengadilan mau ambil akta cerai itu dengan bawa HP, tunjukkan, Pak, Ibu, saya dapat pemberitahuan lewat WhatsApp untuk ambil akta cerai kan gitu. Dan itu memang data kita memang ada hampir 800-an para pihak yang sudah mendapat notifikasi ya, reminder, pengingat untuk datang ke Pengadilan Agama Wonogiri untuk mengambil akta cerai. Dan itu memang menjadi tren baru saya kira di PA Wonogiri. Orang nggak perlu bawa kertas, nggak perlu bawa panggilan, pemberitahuan atau bawa dokumen yang mendaftar, tapi cukup dengan bilang ada WA, ini Pak, tunjukkan, dah dapat layani dengan baik. Itu belum termasuk reminder berkaitan dengan sidang Mbak Nisa kan. Artinya orang yang daftar itu ketika dia pulang kan dia di rumah dapat pemberitahuan sidang dia pertama tanggal sekian dan sebagainya. Itu sudah berjalan efektif. Bahkan saya dapat cerita di depan itu ada seorang pengacara yang baru pertama kali ke Wonogiri, datang ke Wonogiri, begitu keluar tuh kaget aja. Ternyata Wonogiri yang di desa ini sudah canggih lah gitu. Begitu dia keluar sudah tahu nomor perkara dan sebagainya. Artinya dengan pemberitahuan lewat WA, notifikasi ini sangat membantu masyarakat untuk mengetahui tentang informasi awal pada perkara yang dia terima gitu ya.
Kemudian selain Gajah Mungkur, kita juga punya aplikasi Kacang Mete ya. Kacang Mete itu lebih ke kanal canggih ya, kanal canggih informasi perkara tapi untuk internet kita. Ini selama 2003 itu Kacang Mete sudah mengeluarkan 3.935 reminder, pengingat dalam bentuk WhatsApp. Kepada siapa dikirim? Kepada hakim, kepada jurusita, kepada panitera pengganti tentang jadwal sidang, tentang kewajiban-kewajiban yang harus dia lakukan setelah sidang dan sebagainya. Data kita menunjukkan bahwa ada 3.935 reminder yang dalam bentuk WA yang dikirim ke aparat kita. Ini dalam rangka untuk mempercepat kinerja kita. Artinya jangan sampai kita fokus keluar tapi ke dalam kita nggak diperhatikan. Ya, Kacang Mete ini bagian dari kita pembinaan internal untuk mengingatkan sama aparat pengadilan untuk terus meningkatkan kinerjanya. Selain itu Mbak Lisa, bahwa kita juga kemarin punya inovasi Sapa Mas Giri, siaran pengadilan agama untuk masyarakat Wonogiri. Kalau di RGS namanya 1 jam bersama pengadilan agama Wonogiri ya. Selama tahun 2023 kemarin kita sudah tayang sebanyak 6 kali. Artinya rutin setiap bulan di hari Kamis minggu kedua kita selalu hadir menyapa masyarakat Wonogiri melalui siaran live di RGS FM. Kemudian untuk acara Pari Menyapa seperti ini, Pengadilan Agama Wonogiri Menyapa, itu juga selama 2023 kita tayang 7 kali ya rutin tiap bulan. Alhamdulillah kita bisa setiap bulan sharing knowledge ya, berbincang-bincang santai seperti ini yang memang kita pergambar sebagai salah satu inovasi unggulan kita. Kemudian ada program diskusi hakim seputar tupoksi yang bahas isu-isu aktual berkaitan dengan teknis justisia. Selama 2023 kemarin kita sudah melakukan sebanyak 5 kali ya, itu juga setiap bulan berturut-turut. Selain itu ada juga kemarin kita punya inovasi yang bernama Debu Bawon ya, video berita utama ya PA Wonogiri yang selama 2023 itu cukup menggembirakan Mbak Lisa. Kalau kita lihat di YouTube-nya PA Wonogiri itu ada 44 video selama tahun 2023. Artinya hampir tiap minggu kita punya video baru di YouTube. Ini luar biasa. Saya kira kita berikan plus untuk kita semua ya. Ini sudah bagus sekali. Bayangkan Mbak Lisa, di tengah kesibukan kita, teman-teman itu masih menyempatkan minimal satu video berita 1 minggu. Luar biasa. Kita 44 video berita selama tahun 2020. Itu pun mulainya tidak dari Januari, tapi masih bulan-bulan April ya kan ya. Kemudian ada lagi inovasi kita yang namanya Papa Langsing ya Mbak Lisa ya, kemarin pengantaran produk pengadilan secara langsung dan singkat ya. Apakah kemarin kira-kira sudah dimanfaatkan masyarakat belum Mbak Lisa ya? Nah itu ternyata sesuai data kita selama tahun kemarin ada 31 masyarakat yang menggunakan jasa Papa Langsing di pengantaran produk pengadilan baik putusan maupun akta cerai melalui pos ya, secara langsung dan singkat. Ini merupakan alternatif sebenarnya, artinya masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Wonogiri memang tidak harus pakai Papa Langsing, tapi kalau dia mungkin karena kesibukannya, karena aktivitasnya padat tidak bisa ambil langsung ke Pengadilan Agama, kita sediakan layanan untuk diantar produknya ke alamat langsung. Begitu Mbak Lisa. Yeah. Lalu selanjutnya bagaimana cara mengembangkan aplikasi yang sudah ada tadi Pak? Oke. Bagaimana cara mengembangkan aplikasi yang sudah ada ya? Sebenarnya ada banyak cara untuk kita mengembangkan yang sudah ada ya. Bisa kita lihat aplikasi kita, tapi kita bisa juga bandingkan dengan aplikasi lain. Kalau kita pernah jalan ke Taman Pintar di Jogja itu ya, Taman Pintar itu kan arena bermain anak-anak yang mengedepankan teknologi itu ya. Saya tuh ada 3 moto Mbak Lisa, ada 3M tuh.
niteni, neroke, nambahi. Itu niteni itu ATM lah, amati, tiru, modifikasi. Sebenarnya kalau kita mau bikin aplikasi atau mengembangkan aplikasi sederhana itu Mbak Nisa. Kita amati, mungkin amati bisa jadi amati lingkungan kita. Kita sih butuh apa? Kita sudah ada apa sih mau dikembangkan gitu. Atau boleh jadi kita main ke instansi lain. Kita main ke kantor yang mungkin bank gitu ya, yang kita anggap bagus anunya. Kemudian atau ke layanan provider ya, telepon genggam dan sebagainya, itu kan pelayanan bagus-bagus ya. Karena kita bisa amati, apa sih kira-kira yang bisa kita tiru kan gitu. Amati, tiru, dimodifikasi. Artinya tidak kita tiru mentah-mentah enggak, tapi kita sesuaikan dengan kebutuhan kita sesuaikan dengan kemampuan kita dan sebagainya. Jadi sederhananya itu niteni, neroke, nambahi Mbak Nisa. Amati, tiru, modifikasi. Sederhana. Karena kita jarang punya pengembangan yang itu sifatnya penemuan. Rata-rata kita cuma sekedar mengembangkan sebenarnya aplikasi yang ada ini. Karena tidak benar-benar baru banget ya. Artinya memang pengembangan dari yang sudah ada. Mungkin pengembangan di instansi lain, pengembangan di daerah lain dan sebagainya. Itu Mbak Nisa. Pertanyaan terakhir ya Pak ini. Apa yang harus dibenahi dalam implementasi aplikasi di pengadilan ini? Kalau berbicara apa yang harus dibenahi di mana aplikasi di pengadilan, yang pertama adalah monitoring dan evaluasi yang berkala. Iya. Efektivitas aplikasi itu dalam tataran praktisnya sangat dipengaruhi oleh penggunaan oleh para user ya, para pengguna gitu. Sebaik apapun aplikasinya, kalau dia tidak dimanfaatkan dengan bagus oleh para pengguna ya muspro, mubadir lah bahasa kita gitu. Makanya ketika kita punya aplikasi ya harus sering dievaluasi. Ini yang gunakan banyak sih Kak aplikasi kita itu secara umum ya, termasuk aplikasi-aplikasi yang baik yang di internal PA negeri atau aplikasi yang itu sifatnya nasional, SPP dan sebagainya. Kemudian yang pertama, yang gunakan banyak nggak aplikasi kita itu? Kalau sudah digunakan, ada kendala nggak gitu? Kalau ada kendala, di mana kendalanya? Apa yang harus dibenahi? Kemudian aplikasi itu sudah menjawab kebutuhan nggak? Gitu. Karena kebutuhan masyarakat berkembang terus. Kalau sudah cukup ya sementara biarkan itu berjalan. Tapi kalau belum cukup ya harus dikembangkan lebih lanjut. Aplikasi-aplikasi itu kadang-kadang kita bertanya pada saya, kenapa kok aplikasi itu sering banget diupdate dan sebagainya. Tidak ada aplikasi yang begitu keluar sampai akhir itu ngapan, tidak ada. Bapak Ibu ingat aplikasi yang punya Google itu kan selalu ada versi-versinya kan. Itu menunjukkan bahwa selalu ada pengembangan-pengembangan gitu. Jangan kan aplikasi ini kan SPP kok mana diupdate udah update lagi dan sebagainya. Itu biasa di aplikasi karena selalu disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian di dunia IT itu kadang-kadang ada bug gitu. Bug itu semacam apa ya, celah gitu ya. Celah itu kalau dibiarkan nanti riskan akan masuknya hacker, cracker dan sebagainya. Itu makanya kalau ada celah-celah ditambah lah gitu. Itu tambahnya dengan update aplikasi itu. Makanya itu penting evaluasi berkala, monitor dan sebagainya itu dalam rangka apa? Mengoptimalkan fungsi dan tujuan awal aplikasi itu ada. Gitu Mbak Nisa. Mungkin terima kasih ya Pak atas kesempatannya kali ini. Terima kasih sudah menjadi narasumber di episode kali ini. Ya, Pak, kepada Sobat Pari Menyapa yang ada di studio maupun di rumah, terima kasih sudah mengikuti dan menyaksikan podcast kali ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.